cukup bagus. Jadi kita saya sama diundang sama panitia untuk istilahnya memberikan apa ya, semacam sharing pengalaman biar adik-adik kita itu tidak istilahnya terfokus untuk hanya menjadi seorang karyawan, tapi menjadi seorang entrepreneur, istilahnya melihat peluang itu akan lebih detail dan bisa mengeksekusi peluang itu menjadikan sebuah apa ya, usaha. Tapi jangan terfokus dari sekolah, belajar tidak harus sekolah, di luar sana juga tempat belajar. Saya berharap supaya adik-adik itu melihat dunia lebih luas lagi dari sudut pandang yang berbeda, dan sekali wawasan sudah terbuka, itu peluang yang lainnya itu akan lebih gampang untuk membaca dan mengambil peluang tersebut. Jatuh biasa, yang jatuh beberapa kali itu biasa, yang paling penting seberapa cepat kita bangkit, jangan gampang menyerah, karena di luar sana lebih keras dari yang di dalam sini. Kalau kita nggak siap dengan kondisi itu, dan kita nggak ada sesuatu value yang lebih dari yang lain, itu berat langkahnya. Makanya bagaimana caranya kita menggali kemampuan kita agar kita bisa bersaing di luar sana gitu. Tapi itu tadi dengan ini doa yang kuat, usaha yang nggak gampang nyerah, otomatis jadi pejuang tangguh dan gampang menyerah, itu aja. Hari ini tadi kita menyampaikan kepada teman-teman, kepada para peserta, dari pengalamannya Pak Nanang, pengalamannya Pak Pitono, sebenarnya kita sedang men-trigger passion. Jadi ada 4 item. Yang pertama adalah passion, yang kedua adalah knowledge, Anda harus mengeksplorasi pengetahuan Anda. Yang ketiga adalah skill adalah knowledge yang diterapkan, tidak hanya sekedar knowledge doang ya, skill adalah knowledge yang diterapkan. Yang keempat adalah doa, dan itu sangat penting. Kalau kita berbicara keempat-empatnya ini dibungkus oleh satu bungkus yang paling besar adalah network dengan silaturahim bareng-bareng sama teman-teman yang lainnya. Niat dan tekad tadi masuk ke dalam passion ya, dan network harus silaturahim harus tetap berjalin. Jadi ini kita berbicara tentang network skill, tetap jaga silaturahimnya sama alumni. Dan harapannya Vikufest peserta Vikufest 4 nanti bisa jadi pembicara di Vikufest 5. Jangan hanya alumni aja lah. Peserta Vikufest 4 harus jadi pembicara di Vikufest 5.
mulai start mulai sekarang. Berbagi pengalaman, berbagi informasi, dan saya berharap adik-adik juga bisa ya lebih hebat dari kami gitu. Dan satu lagi yang paling penting, ya, sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat buat orang lain. Menurut saya acara sejenis Wiku Fest ini sangat bagus buat para siswa, terutama bagi adik-adik yang masih belum menyadari apa sih tantangan ke depan setelah mereka lulus dari SMK Telkom ini. Dengan banyak sharing dari para alumninya, itu akan membuat mereka menjadi lebih paham, lebih siap, bahkan menyiapkan nggak hanya skillnya saja, tapi juga mentalnya, sekaligus dengan bekal mental yang kuat, spiritual yang dalam. Jadi tantangan apapun yang mereka akan hadapi di semua perusahaan, baik itu perusahaan yang mereka tempat untuk bekerja ataupun perusahaan yang mereka bikin, bahkan itu akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan. Saya sih berharap ini menjadi sesuatu yang kontinu seperti yang kemarin-kemarin. Cuman mungkin perlu ada beberapa improvement, beberapa peningkatan, terutama evaluasi ketika kegiatan selesai. Nah, ini harapannya bisa benar-benar masuk apa yang disampaikan. Bravo.